Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Rausan. Saya dari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2020. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil review saya dari mata kuliah Analisis Kesehatan Bank. Nah, kemudian di sini juga saya akan menjelaskan beberapa dari beberapa bab secara teori, bukan dari skala angka, yang dimana ada 7 bab yang saya akan jelaskan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk dalam materinya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 7. Kita berbicara tentang risiko operasional dan risiko perbankan syariah. Nah, apa sih itu risiko operasional? Risiko operasional adalah risiko yang bersumber dari masalah internal perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian ketika saya identifikasi, saya mengambil dari materi tersebut, yaitu ada 4 risiko. Yang pertama, kegagalan proses internal, risiko gagal mengolah SDM, kemudian risiko sistem, dan yang keempat yaitu risiko eksternal. Nah, itulah tadi dari pengertian risiko operasional dan apa saja identifikasi dari risiko operasional. Kemudian saya langsung masuk saja ke risiko perbankan syariah. Apa sih itu risiko perbankan syariah? Yaitu risiko yang timbul kepada suatu bank dari pengambilan sebuah keputusan berkaitan dengan operasional bank syariah. Kemudian ada juga beberapa risiko-risiko yang sering dihadapi oleh perbankan syariah, yaitu pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, ketiga risiko likuiditas, kemudian risiko hukum, keempat risiko reputasi, kemudian yang keenam risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan yang terakhir yaitu ada risiko mata uang. Nah, itulah tadi review dari bab 7. Kemudian saya langsung melompat ke bab 8, yaitu di sini kita berbicara tentang tata kelola dalam bank syariah. Nah, tata kelola dalam bank syariah adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik perbankan syariah. Nah, berikut ada beberapa langkah yang diambil dalam implementasi tata kelola dalam bank syariah, yaitu diantaranya yang pertama, penetapan kebijakan dan pedoman. Kemudian yang kedua, struktur organisasi yang tepat. Ketiga, Dewan Pengawas Syariah atau kita singkat dengan DPS. Kemudian yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang kelima, pengelolaan risiko. Kemudian yang keenam, kepatuhan syariah. Ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Selain dari dalam implementasi tata kelola bank syariah, kita juga harus mengetahui beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah dalam tata kelola, yaitu yang pertama, penerapan prinsip syariah, kedua, kesulitan dalam pemantauan, kemudian ketiga, kekurangan sumber daya manusia, keempat, kompleksitas produk dan transaksi, kemudian yang kelima, kepatuhan terhadap peraturan dan standar, dan keenam, kesadaran dan pendidikan masyarakat. Nah, itulah tadi dari review bab 8. Sekarang kita masuk ke dalam bab 9, yaitu kita berbicara tentang transparansi dan kualitas data. Apa sih transparansi? Yaitu pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kemudian di sini juga dalam transparansi terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu ada dari pemerintah, keuangan, maupun dalam pengungkapan. Nah, kita masih masuk dalam transparansi. Apa sih tujuan dari transparansi? Yaitu yang pertama, mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan bekerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Kemudian mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Tadi itu dari segi manfaatnya. Kemudian kita masuk dalam segi tujuannya. Apa sih tujuannya? Yaitu adalah memastikan agar data sesuai untuk melayani kebutuhan spesifik perusahaan dalam konteks tertentu. Nah, data yang dinilai sesuai untuk tujuan yang dimaksud dapat dikatakan sebagai data yang berkualitas tinggi. Kemudian langsung saja masuk, apa sih pentingnya juga kualitas data? Nah, itu karena data yang buruk berpotensi memberi konsekuensi signifikan pada perusahaan. Data berkualitas buruk dapat menjadi sumber penipuan operasional, analitik yang tidak akurat, dan strategi bisnis yang salah. Itulah tadi review dari bab 9. Sekarang kita masuk ke review bab 10, yaitu kecukupan modal dan Basel.
Nah, berbicara tentang Basel, berarti kita tidak bisa kita kerap kenal dengan kota di Swiss yang merupakan tempat berkumpulnya para gubernur atau bank sentral dari The Group of the Ten atau disingkat dengan G10 pada tahun 1974 yang kemudian mencetuskan pembentukan sebuah komite mempunyai fokus permasalahan pada regulasi dan pengawasan perbankan. Secara teori dalam perbankan syariah, Basel ini adalah sebuah aturan yang diterapkan dalam sebuah bank sentral, yaitu di Swiss. Kemudian Basel II ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu Basel I, yang merupakan membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit yang diasumsikan sudah cukup untuk menutupi berbagai jenis risiko lainnya. Kemudian Basel I ini menetapkan bahwa modal minimal untuk menutup risiko kredit adalah 8%. Kemudian Basel II ini merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko sehingga nantinya akan tercermin dalam pemetuan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank yang merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional dan tentang dalam Bank of International Settlement atau disingkat dengan BIS. Nah, kemudian di dalam Basel ada juga kita kenal dengan pilar-pilar, yaitu sebuah persyaratan untuk kita melakukan sebuah atau untuk kita memantau kurangnya risiko dalam perbankan syariah, yaitu ada pilar pertama, yaitu menetapkan persyaratan modal minimum yang dikaitkan dengan risiko kredit atau risiko pasar dan risiko operasional. Kemudian ada pilar kedua, yaitu mensyaratkan adanya proses review yang dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa modal bank telah memadai untuk menggambarkan profil risiko bank secara utuh. Kemudian ada pilar ketiga, yaitu menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai eksposur risiko, proses pengukuran risiko, dan kecukupan modal bank. Itulah tadi dari review bab 10, yaitu kita kerap kenal dengan Basel. Nah, kemudian kita masuk ke bab 11, yaitu tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Apa itu tingkat penilaian kesehatan bank? Yaitu hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi risiko dan kinerja bank. Dapat juga dikatakan penilaian kesehatan bank merupakan cerminan dari kinerja fungsi bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat dan dapat berperan sebagai intermediasi, dapat membantu kelancaran arus pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter. Mungkin saya langsung melangkai beberapa poin dalam analisis kesehatan bank. Di sini dalam penilaian analisis bank kita paling kerap kenal dengan GCG atau Good Corporate Governance, yaitu tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengolahan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi atau perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengolahan perusahaan. Nah, itulah tadi review dari bab 11, yaitu cara penilaian kesehatan bank, yang dimana saya langsung mengambil yang paling sering kita dengar, yaitu GCG, Good Corporate Governance. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 12, yaitu kita berbicara tentang hubungan analisis risiko dengan penguasaan bank syariah. Manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi, kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Nah, selain itu, pengawasan syariah juga atau sistem pembayaran syariah di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, badan yang memiliki otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibentuk MUI dengan tugas mengawasi dan mengarahkan LKS dalam kegiatan operasionalnya sesuai syariah. Keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar DSN MUI, dan di tingkat LKS yang melakukan pengawasan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah atau kita singkat dengan DPS. Itulah tadi dari review bab 12. Sekarang kita masuk dalam bab 13, yaitu kita berbicara tentang tantangan masa depan perbankan syariah. Nah, di sini ada 3 tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah.
Yang pertama yaitu adalah permasalahan klasik yang masih dihadapi perbankan syariah Indonesia saat ini dalam rendahnya pangsa pasar atau market share. Kemudian yang kedua yaitu minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah masih kalah apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, ada beberapa tantangan bank syariah dalam perbaikan, yaitu yang pertama, kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap. Kemudian masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bank syariah. Kemudian yang ketiga, masih langkanya SDM yang ahli dalam perbankan syariah. Kemudian yang keempat, sulitnya mengubah kebiasaan seseorang. Kemudian lanjut, yaitu yang kelima, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Kemudian yang keenam, ketujuh, institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif. Yang ke-8, adanya lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien dan lebih berkualitas. Nah, selain dari dari tantangan masa depan, kemudian dari tantangan dalam hal perbaikan, di sini juga ada strategi rekomendasi perbankan syariah, yaitu yang pertama ada penetrasi pasar, kemudian yang kedua pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif, kemudian yang ketiga peningkatan kualitas pelayanan, keempat peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif, kemudian yang kelima yaitu peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategi, keenam peningkatan kualitas SDM, dan yang terakhir peningkatan efisiensi internal. Oke, itulah tadi hasil review saya dari bab 7 sampai bab 13. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin itu saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.